setelah gue kasih tahu kalau Sylvie itu bukan pacarnya tapi calon istrinya, dia langsung kaget. Dan yang lebih mengejutkan lagi, ternyata dia ngedeketin Dixie itu karena dia... Jadi gini Mbak, aku tuh gak pacaran sama Dixie beneran. Maksudnya apa? Kenapa Mbak bisa jalan sama Dixie? Aku tuh cuma disuruh sama orang. Aku dibayar buat deketin Dixie. Pertanyaannya, siapa yang bayar dia? Tapi untungnya dia janji untuk nunjukin siapa orang yang ngebayar dia untuk ngedeketin Dixie. Oke, tapi Mbak jangan kaget ya kalau Mbak melihat orang yang nyuruh saya. Setelah diangkat telepon, kayaknya dia lagi janjian nih sama orang itu. Ya udah, gua ajak aja dia langsung. Dan dia mau ikut dengan kita dan nunjukin langsung siapa yang bayar. Kak, itu ngapain sih makin ikut-ikut segala? Oke, Sylvie lo tenang dulu. Di sini dia akan bantuin kita. Dia nggak tahu kalau lo udah mau nikah dan dia ini dibayar sama orang untuk ngedeketin Dixie. Udah, jadi lo bukan pacarnya Dixie? Gue nggak percaya. Oke, masuk. Awas lo ya, kalau nyata lu bohong. Kalau lu tahu orang yang bekas baju. Siapa? Ya udah. Sekarang kita mau kemana? Udah kita jalannya. Tadi gue udah ngasih tahu sama Om. Kita jalan Om. Itu kan bak yang tadi, kok ada di dia sih? Oh, kamu ya selama ini nyipir paku ya? Justru gue kaget ada paku di tas gue. Lu yakin lo nggak tahu ini paku? Gak tahu sama sekali. Gue sini, Pak. Lalu kita sampai di satu tempat. Stop. Itu tempatnya mas. Tempat Itu apa? kafenya. Di situ ada orang yang nyuruh gua buat ngancurin hubungan lu sama pacar lu. Ya udah oke, buktiin. Udah, pokoknya orangnya ada di situ dan sekarang gua udah nggak mau ikutan. Dan yang lebih mengagetkan lagi, Andi bilang, di tempat ini kau bisa ketemu sama orang yang bayar saya, plus ketemu sama cowok kamu, Sylvie. Coba maju dikit. Tuh, itu cowok lo bukan? Coba maju dikit. Tuh, itu cowok lo bukan? Iya kak, itu cowok aku. Lalu saya suruh Ciripa untuk turun membawa kamera dan beberapa kamera. Saya suruh juga Ciripa untuk berkoordinasi dengan pemilik kafe untuk meletakkan kotak tisu di meja mereka yang isinya adalah mikrofon. Sehingga kita bisa mendengarkan pembicaraan mereka. Udah kedengeran. Aduh, Ciripa naruh kamera di situ sih, nggak kelihatan ceweknya siapa. Bisa nggak sih mas diliatin muka ceweknya? Nggak tahu nih, Ciripa udah salah pasang kamera. Dan ternyata pembicaraan mereka sangat mengagetkan. Kamu tahu nggak, aku sayang banget sama kamu. Ya ampun kak, itu cewek ngapain bilang sayang-sayang sih sama cowok Dia gua? bilang. Iya, aku juga sayang sama kamu. Oh, lo juga bilang sayang. Ya ampun, kak ini kayak gimana lagi? Sumpah dia tuh jahat. Saat air mata membasahi bumi. Berarti ini
Siapa lagi cewek ini? Beda lagi sama yang kemarin. Jadi gini ya, aku tuh juga sayang sama kamu. Tapi aku ngelakuin ini semua tuh juga karena aku terpaksa nikah sama dia. Ya ampun, Kak, itu semuanya tuh jahat banget. Aku di sini tuh mau bukti kalau kamu serius sama aku. Oke. Sekarang kamu kasih aku waktu. Aku bakal batalin pernikahan aku sama dia. Di saat ku mengingatnya. Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Aku udah berusaha mati-matiin percayain keluarga aku semuanya biar tahu dia tuh cowok baik, tapi dianya malah kayak gini. Jauh meninggalkan. Aku nyesel udah nggak percaya sama kakakku. Ternyata selama ini kakakku tuh bener. Andai kau tahu, aku merindukanmu. Yang lebih mengagetkan lagi ini adalah gong dari semua gong, puncak dari segala puncak. Cewek ini bilang bahwa Pokoknya sekarang aku mau kamu batalin pernikahan kamu dengan Sylvie, adik aku. Ya ampun Kak, adek. Berarti dia itu kakak aku dong. Pantesan aku dari tadi kenal suaranya. Ternyata ini. Lu gak ngebiarin gue nikah sama dia karena lu suka sama dia. Karena lu sayang sama dia. Enggak, dia nggak seperti yang kamu pikir. Kak, gue tahu, gue lihat sendiri, Kak. Jelas satu lagi, lu semua jatuh. Udah, lu diem. Kalau bukan karena mereka, gue gak akan tahu lu tuh kayak gimana. Lu bisa jelasin itu aku. Jelasin apa lagi? Lu masih bilang sayang sama dia, terus lu tadi bilang sayang sama kakak gue juga. Lu mau lu tuh apaan sih? Kita tuh udah mau nikah 2 minggu lagi. Lu juga ngelarang-larang gue nikah sama dia karena lu suka sama dia. Kakak macam apa kayak gitu? Kakak macam apa kayak gitu? Lu tuh punya hati gak sih, Kak? Lu tuh punya hati gak sih, Kak? Jawab, Kak, jawab. Oke, gue jujur. Emang, gue suka sama dia. Kak, cowok di dunia ini tuh banyak, bukan dia doang. Kenapa kakak suka sama cowok aku, sedangkan aku bentar lagi tuh udah menikah sama dia. Dan kakak ngebayar orang buat ngancurin hubungan aku sama dia. Mau kakak tuh apaan sih, Kak? Aku mau putus kamu sama dia. Kak, kakak tuh udah tahu sama aku tuh adik kamu. Aku tuh adik kamu. Dan kakak yang naruh kalpaku di dekat kasur aku. Oke. Jadi kamu bener cinta sama dia? Kamu nggak mau adik kamu nikah sama dia gara-gara kamu sayang sama dia, betul? Iya. Tapi soal aku, lu nggak tahu apa-apa. Apaan sih? Jelasin dulu semuanya. Jadi kakaknya selama ini nggak setuju sama dia nikah dengan cowoknya karena kakaknya suka sama cowoknya.
Udah, yang jelas di sini udah terungkap semuanya. Terima kasih, sampai ketemu lagi di Playboy zaman now kamu.